Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Intan Amelia, nomor induk mahasiswa 23811302232. Saya dari Prodi PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah praktek Qiraah semester 2. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang makhorijul huruf dan sifat huruf. Sebelumnya, apa itu makhorijul huruf? Makhorijul huruf merupakan tempat keluarnya huruf ketika huruf tersebut dibunyikan. Makhorijul huruf terbagi menjadi 5. Yang pertama, al-jawfu, al-halqu, al-lisanu, asy-syafatain, kemudian al-khaysyum. Al-jawf artinya rongga mulut. Dari rongga mulut inilah kita kenal makhraj al-jawfu. Dari makhraj al-jawfu keluar huruf-huruf mat, di antaranya huruf waw, alif, ya yang bersukun. Huruf alif dan hamzah berbeda tempat keluarnya. Maka dari itu cara baca alif ketika sukun contohnya ba, kemudian wawu sukun bu, kemudian ya sukun bi. Jadi itu yang dimaksud dengan makhraj al-jawfu. Al-halqu artinya tenggorokan. Jadi huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Pada makhraj di sini kita kenal dengan makhraj al-halqu. Pada makhraj al-halqu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama aqsal halqi, awsatul halqi, kemudian adnal halqi. Yang aqsal halqi itu ada 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan ha. Jadi hamzah dan ha. Kemudian yang kedua ada awsatul halqi, yaitu di tengah-tengah tenggorokan, yaitu ada huruf a, ain dan ha, ain dan ha. Kemudian terakhir ada adnal halqi atau pangkal tenggorokan. Pada makhraj huruf di sini itu ada 2 juga, yaitu huruf ghain dan kho, ghain dan kho. Jadi hamzah ha, ain ha, ghain kho. Berikutnya ada al-lisan. Al-lisan artinya lidah. Jadi huruf-huruf yang keluar dari lidah. Pada makhraj ini ada 18 huruf hijaiyah yang keluar dari lidah dan ada 10 pembagian makhrajnya. Yang pertama, makhraj al-lisan yaitu ada pada pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas. Huruf yang ada pada makhraj ini yaitu huruf qaf. Jadi cara bacanya adalah terletak pada pangkal lidah bertemu dengan langit-langit atas. Ko, ko. Yang kedua ada pangkal lidah agak maju sedikit. Setelah agak maju pada tempat huruf qaf, kemudian bertemu dengan langit-langit atas. Pada tempat ini keluar huruf kaf. Jadi setelah qaf agak maju sedikit huruf kaf. Pangkal lidah agak maju sedikit bertemu dengan langit-langit atas. Kaf. Makhraj yang ketiga pada lidah yaitu pertengahan lidah bertemu dengan langit-langit atas. Pada makhraj ini ada 3 huruf. Yang pertama ya, jadi tengah-tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Ya, yang kedua ada huruf shin, kemudian yang ketiga ada huruf jim. Ya, shin, jim. Ada pada tengah-tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Kemudian makhraj berikutnya tepi lidah bertemu dengan geraham kanan atau geraham kiri. Pada makhraj ini keluar huruf dod. Dod. Tepi lidah bertemu dengan geraham kanan atau kiri.
Dod, dod. Berikutnya, ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas yang berhadapan dengan ujung lidah tersebut. Pada makhraj ini keluar huruf lam. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas yang berhadapan dengan ujung lidah itu sendiri. Lam. Berikutnya bergeser ke bawah sedikit dari makhraj lam, keluar huruf nun. Jadi dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas ke bawah sedikit dari makhraj lam, yaitu keluar huruf nun. Nun. Makhraj berikutnya adalah berdekatan dengan makhraj nun dan masuk pada punggung lidah tapi tidak menyentuh langit-langit atas. Pada makhraj ini keluar huruf ro. Ro. Berikutnya ada ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Pada makhraj ini keluar 3 huruf, yaitu huruf ta, to, dan dal. Ta, to, dal. Tempatnya yaitu pada ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Berikutnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Pada makhraj ini keluar 3 huruf, yaitu huruf zal, dhad, dan huruf ta. Yang terakhir adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Pada makhraj ini ada 3 huruf, yaitu huruf sin, zai, dan shad. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat huruf. Jadi dalam bahasa Arab itu sifat-sifat huruf ini membantu cara pembacaan atau makhorijul huruf yang lebih tepat dan benar. Jadi pada sifat-sifat huruf di sini ada 2 kategori utama. Yang pertama ada mutadhadah, kemudian yang kedua ada ghairu mutadhadah. Mutadhadah di sini artinya adalah huruf yang sifatnya memiliki lawan. Nah, pada sifat huruf mutadhadah itu ada 8 pembagian. Yang pertama ada jahar. Jahar di sini adalah huruf-huruf yang keluar dengan cara menahan nafas. Pada jahar di sini ada 2 huruf, yaitu ada huruf ba dan dal. Jadi cara mengeluarkannya, cara bacanya adalah dengan cara ditahan. Yang kedua ada hamas. Nah, pada hamas di sini adalah huruf-huruf yang dikeluarkan dengan aliran nafas. Contohnya seperti huruf fa dan ta. Berikutnya ada syiddah. Nah, pada sifat ini huruf-huruf yang diucapkan yaitu dengan mengunci penuh suara. Contohnya huruf a dan ja. Berikutnya ada rokhawah. Nah, pada sifat ini huruf-huruf yang diucapkan yaitu dengan aliran suara. Contohnya pada huruf sin dan shin. Yang kelima ada istifal. Nah, pada sifat ini huruf-huruf yang diucapkan yaitu dengan menurunkan pangkal lidah. Pada sifat ini contohnya huruf ba dan ta. Jadi pangkal lidah diturunkan. Berikutnya yaitu idlak. Nah, pada sifat ini huruf-huruf yang keluar yaitu dengan kecepatan dan keringanan. Contohnya huruf fa dan mim. Fa, ma, seperti itu. Yang terakhir yaitu adalah ismat. Nah, pada sifat ini huruf-huruf yang diucapkan adalah dengan cara lambat dan berat. Contohnya seperti huruf ain, a, dan huruf h, ha. Kategori yang kedua yaitu adalah ghairu mutadhadah yang artinya sifat huruf yang tidak memiliki lawan.
Nah, pada kategori ini juga ada beberapa pembagian. Yang pertama ada sofir, yang artinya bahwa pada sifat ini huruf yang diucapkan dengan cara suara berdesis. Contoh misal huruf so, dan za. Jadi cara mengucapkannya dengan suara berdesis. Sifat yang berikutnya yaitu adalah qalqalah, di mana huruf-huruf yang keluar pada sifat ini yaitu diucapkan dengan cara mantul. Semisal huruf o dan to. Biasanya ketika berharkat sukun, bak, seperti itu. Berikutnya yaitu adalah lin. Nah, pada sifat ini huruf-huruf yang diucapkan dengan cara lembut. Contoh pada huruf waw dan ya. Wa, ya. Berikutnya yaitu adalah sifat inhirof. Nah, pada sifat ini huruf-huruf yang diucapkan yaitu dengan suara meluncur. Contohnya pada huruf lam dan ro. La, ro, seperti itu. Nah, sifat berikutnya yaitu adalah takrir. Pada sifat ini huruf yang keluar yaitu diucapkan dengan adanya sedikit getaran di lidah. Nah, contohnya seperti huruf ro. Jadi cara pengucapannya ada sedikit getaran pada lidah. Ro, seperti itu. Sifat berikutnya yaitu adalah tafashi. Nah, pada sifat ini huruf yang diucapkan itu adalah diucapkan dengan penyebaran suara. Contohnya pada huruf shin, sha, shu, shi. Jadi cara diucapkannya yaitu dengan penyebaran suara. Sha, shi. Sifat yang terakhir yaitu adalah istidodah. Nah, istidodah di sini adalah sifat yang cara diucapkannya dengan cara memanjang. Nah, pada sifat ini terdiri dari satu huruf, yaitu huruf dot. Bagaimana cara bacanya? Yaitu dari tepi lidah bagian belakang menyentuh gigi geraham, kemudian maju hingga ujung lidah tepi. Jadi cara bacanya bo dari tepi lidah menyentuh gigi geraham, memanjang ke depan hingga ujung lidah. Nah, itu sifat-sifat huruf yang bisa saya jelaskan. Pembahasan berikutnya yaitu adalah hukum nun sukun dan tanwin. Bagaimana maksudnya? Yaitu nun sukun atau nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, pada hukum nun sukun dan tanwin ini ada 5 pembagian. Yang pertama ada idhar, ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, dan ikhfa. Yang pertama adalah idhar. Apa itu idhar? Arti idhar sendiri yaitu jelas. Nah, pada hukum idhar ini ada 6 huruf, yaitu huruf hamzah, huruf ha, ain, ha, ghain, dan kho. Nah, maksudnya adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan keenam huruf ini. Contohnya nun sukun bertemu dengan hamzah. Man, amana. Jadi kata idhar maksud jelas adalah bacaan nun sukun yang ketika bertemu dengan hamzah itu dibaca jelas. Man, amana. Berikutnya yaitu adalah idgham bi gunnah. Arti idgham bi gunnah yaitu adalah masuk dengan dengung. Pada hukum bacaan ini ada 4 huruf, yaitu huruf ya, nun, mim, dan waw. Maksudnya adalah apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu keempat huruf ini,
maka disebut dengan hukum bacaan idgham bi gunnah, yaitu dengan cara masuk dan berdengung. Contoh pada kalimat mayyamal, jadi masuk dengan dengung. Mayyamal, nun sukun bertemu dengan huruf ya, dan seterusnya. Berikutnya yaitu adalah idgham bila gunnah. Arti idgham bila gunnah yaitu masuk dengan tanpa dengung. Pada hukum bacaan ini ada dua huruf di dalamnya, yaitu huruf lam dan ro. Apabila nun sukun dan tanwin atau tanwin bertemu dengan salah satu kedua huruf ini, maka cara bacanya yaitu dengan masuk tanpa dengung. Contoh malla, jadi masuk tanpa dengung, seakan-akan berharkat tasydid. Malla, nun sukun bertemu dengan lam. Malla, seperti itu. Hukum bacaan yang terakhir yaitu adalah ikhfa. Ikhfa di sini artinya samar. Huruf-huruf ikhfa itu ada 15, yaitu ta, ta, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sodot, to, wo, fa, qof, kaf. Nah, apabila nun sukun dan tanwin atau tanwin bertemu dengan salah satu ke-15 huruf ini, maka cara bacanya dengan cara samar. Apanya yang samar? Yaitu nun sukun atau tanwinnya. Contoh, nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Jadi nun sukunnya disamarkan. Min qablika. Jadi bukan min qablika tapi min qablika. Hukum berikutnya yaitu adalah iklab. Nah, secara bahasa arti iklab yaitu adalah memindahkan sesuatu dari asalnya. Nah, pada hukum ini ada satu huruf, yaitu huruf ba. Maksudnya adalah apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba ini, maka hukumnya hukumnya adalah iklab. Cara baca iklab di sini yaitu dengan mengganti suara nun sukun atau tanwin kepada mim, tapi tidak menghilangkan bacaan gunnah atau sengungnya di sana. Contoh bacaan min ba'di, nun sukun bertemu dengan ba. Contohnya cara bacanya min ba'di, jadi tetap ada gunnahnya. Kemudian nun sukun, cara bacanya di sini diganti kepada huruf mim, seperti itu. Pembahasan berikutnya yaitu tentang hukum mad dan pembagiannya serta contoh-contohnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu mad. Nah, mad adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari salah satu huruf mad. Nah, huruf-huruf mad yang kita ketahui itu ada 3. Ada huruf alif, waw, dan ya. Yang bagaimana itu? Alif yang huruf sebelumnya berharkat fathah. Waw sukun yang huruf sebelumnya berharkat dhamma. Kemudian ya sukun yang huruf sebelumnya berharkat kasroh. Contoh yang alif yaitu ba, kalau yang waw sukun bu, kalau yang ya sukun bi. Nah, cara bacanya yaitu dengan dipanjangkan. Pembagian mad di sini yaitu ada 2, ada mad asli dan mad far'i. Bagaimana mad asli? Nah, mad asli yang tadi saya contohkan. Jadi mad asli itu tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang lain, hanya ketika alif huruf sebelumnya berharkat fathah, ketika waw sukun huruf sebelumnya berharkat dhamma, kemudian ketika ya sukun huruf sebelumnya ada huruf yang berharkat kasroh, dan itu cara bacanya adalah dengan
hukum mad asli. Seperti itu. Beda lagi dengan mad far'i yang itu disebabkan oleh beberapa sebab. Berikutnya yaitu adalah mad far'i. Mad far'i di sini adalah hukum dari tambahan mad asli yang disebabkan oleh hamzah dan sukun. Pada mad far'i di sini ada beberapa pembagian. Yang pertama yaitu adalah mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Ketika mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Contohnya ja'a. Cara bacanya yaitu dipanjangkan sebanyak 5 harokat atau 2,5 alif. Ja'a. Yang kedua yaitu mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz munfasil? Ketika mad asli bertemu dengan huruf hamzah tapi beda kalimat. Kalau yang tadi satu kalimat, kalau yang ini beda kalimat. Contohnya fi ahsani taqwim. Jadi mad asli ya sukun bertemu dengan huruf hamzah. Fi ahsani taqwim. Bagaimana panjang bacaannya? Sama seperti mad wajib mutasil, yaitu 5 harkat atau 2,5 alif. Yang ketiga ada mad lazim. Apa itu mad lazim? Ketika huruf mad bertemu dengan huruf lazim atau huruf yang berharkat sukun dalam keadaan wakof atau wasol. Contohnya pada bacaan al-ana. Nah, al-ana ada huruf mad bertemu dengan huruf lazim, huruf yang berharkat sukun, yaitu huruf lam sukun. Al-ana itu hukum bacaannya adalah mad lazim. Yang keempat adalah mad badal. Mad badal adalah apabila ada huruf mad yang berkumpul dengan huruf hamzah. Namun di sini huruf hamzah itu mendahului huruf mad. Contohnya bacaan a'manu. Jadi huruf hamzah mendahului huruf mad yang berharkat sukun. Jadi cara bacanya bukan a'manu tetapi amanu. Contoh u'tiya. Jadi cara bacanya u'tiya. Yang keenam yaitu adalah mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad adalah bacaan panjang pengganti dari bacaan fathah tanwin yang diganti dengan bacaan panjang karena letaknya ada di akhir kalimat. Contoh kabiron. Karena ada di akhir kalimat, maka cara bacanya kabiroh. Nah, itu adalah hukum bacaan mad iwad. Yang ketujuh yaitu adalah madlin. Madlin adalah apabila ada ya dan atau waw sukun sebelumnya ada huruf berharkat fathah. Contoh bacaan yauma idin, waw sukun, huruf sebelumnya ada huruf ya yang berharkat fathah. Yauma idin itu adalah hukum bacaan madlin. Yang kedelapan ada madsila. Madsila adalah mad tambahan yang disebabkan oleh hak dhamir. Nah, madsila ini ada dua pembagian. Ada madsila qasirah, ada madsila tawilah. Madsila qasirah adalah apabila hak dhamir yang sebelumnya didahului oleh huruf yang berharkat. Contohnya rabbihi. Kenapa hak kok dibaca panjang? Karena sebelum huruf hak dhamir ada huruf yang berharkat, yaitu huruf ba yang berharkat kasroh. Maka dari itu
Hak domir di sini dibaca panjang. Contoh robbihi. Yang kedua, mad silah tawilah. Apa perbedaan dengan mad silah qasirah? Kalau mad silah tawilah, sebelum hak domir dia didahului oleh huruf yang berharkat, kemudian setelah hak domir dia bertemu dengan huruf hamzah. Bedanya dengan mad silah qasirah, kalau mad silah qasirah setelah hak domir dia tidak bertemu dengan huruf hamzah, melainkan bertemu dengan huruf-huruf yang lain. Contoh mad silah tawilah seperti bihi azwajan. Nah, huruf H di sini sebelumnya didahului oleh huruf yang berharkat, kemudian setelahnya bertemu dengan huruf hamzah. Seperti itu. Yang kesembilan yaitu mad tamkin. Mad tamkin adalah bertemunya dua huruf ya dalam satu kata. Nah, huruf ya yang pertama yaitu ya bertasydid, yang kedua yaitu ya-nya berharkat sukun. Contohnya wan nabiyina. Nah, an-nabiyina, yina itu adalah hukum bacaan mad tamkin karena ada dua huruf ya, yang pertama berharkat tasydid, yang kedua ya-nya berharkat sukun. Yang terakhir yaitu adalah mad farku. Artinya mad farku di sini adalah membedakan. Fungsinya bagaimana? Untuk membedakan hamzah istifham dan khobar. Jadi cara bacanya yaitu adalah hamzah istifham tersebut dibaca sebanyak 6 harkat atau 3 alif, kemudian dimasukkan kepada tasydid idgham samsiyah. Jadi seperti contoh adzakaraini. Jadi dibaca hamzahnya dibaca 6 harkat terlebih dahulu atau 3 alif, kemudian dimasukkan kepada tasydid idgham asyamsiyah. Seperti itu hukum bacaan mad yang bisa saya jelaskan. Pembahasan berikutnya yaitu tentang waqaf. Waqaf sendiri artinya yaitu penghentian bacaan pada Al-Qur'an. Nah, waqaf di sini ada 4 bagian. Yang pertama, waqaf ittirari, waqaf intidhari, waqaf ikhtibari, dan yang terakhir ada waqaf ikhtiyari. Waqaf ittirari adalah seorang qori dia berhenti membaca karena darurat, contoh batu atau keselak dan lain sebagainya. Yang kedua, waqaf intidhari. Jadi seorang qori berhenti membaca karena dia ingin menggabungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, karena pada bacaan yang dia baca terdapat beberapa metode bacaan. Kemudian waqaf yang ketiga yaitu waqaf ikhtibari. Waqaf ini biasa digunakan oleh seorang qori ketika dia ingin ketika dia ingin menjelaskan suatu kalimat atau ingin berhenti. Biasanya dia dengan cara ditambah huruf nun. Kemudian yang terakhir yaitu adalah waqaf ikhtiyari. Jadi waqaf ikhtiyari ini adalah dia seorang qori berhenti membaca karena pilihannya sendiri, tidak disebabkan oleh waqaf-waqaf yang tadi, tidak disebabkan oleh ittirari, intidhari ataupun dengan ikhtibari, tapi karena dia ingin berhenti pada kalimat tersebut, maka dikatakan dengan waqaf ikhtiyari. Pembahasan berikutnya yaitu tentang waqaf. Waqaf sendiri artinya yaitu penghentian bacaan pada Al-Qur'an. Nah, waqaf di sini ada 4 bagian. Yang pertama, waqaf ittirari, waqaf intidhari, waqaf ikhtibari, dan yang terakhir ada waqaf ikhtiyari. Waqaf ittirari adalah seorang qori
dia berhenti membaca karena darurat, contoh batuk atau keselak dan lain sebagainya. Yang kedua, wakof intiwori. Jadi seorang qori berhenti membaca karena dia ingin menggabungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, karena pada bacaan yang dia baca terdapat beberapa metode bacaan. Kemudian wakof yang ketiga yaitu wakof ikhtibari. Wakof ini biasa digunakan oleh seorang qori ketika dia ingin ketika dia ingin menjelaskan suatu kalimat atau ingin berhenti. Biasanya dia dengan cara ditambah huruf nun. Kemudian yang terakhir yaitu adalah wakof ikhtiari. Jadi wakof ikhtiari ini adalah dia seorang qori berhenti membaca karena pilihannya sendiri, tidak disebabkan oleh wakof-wakof yang tadi, tidak disebabkan oleh itirori, intilori ataupun dengan ikhtibari, tapi karena dia ingin berhenti pada kalimat tersebut, maka dikatakan dengan wakof ikhtiyari. Dan yang terakhir di sini saya akan menyebutkan bacaan-bacaan gharib dari Imam Asim riwayat Hafs. Di sini ada 7 bacaan gharib. Yang pertama tashil, imalah, saktah, ismam, nakl, badal, mat dan qosor. Jadi itu adalah bacaan gharib dari Imam Asim riwayat Hafs. Sekian dari saya, Intan Amelia, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.